أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di Ahad subuh yang mana ini adalah tanggal 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Artinya kita masih berada di hari-hari terbaik di muka bumi ini. Hari-hari yang kata Rasulullah SAW, amal soleh yang kita laksanakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal di luar 10 hari awal Zulhijjah ini. Maka dari itu marilah kita terus bersemangat untuk melakukan amal soleh. Walaupun ini sudah tanggal 7, tetapi masih ada sisa-sisa waktu 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang bisa kita manfaatkan sehingga amal soleh yang kita laksanakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan juga nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk pada pembahasan ingin saya sampaikan bahwa ketika dakwah tidak hanya di atas mimbar, tidak hanya sifatnya secara formal, tetapi bisa secara non formal juga, yaitu dengan teladan kita dalam keseharian kita, kemudian dari ajakan-ajakan kita, walaupun tidak disertai dengan hadis, tetapi kalau itu isinya adalah kebaikan, itu adalah dakwah. Yang mana di atas mimbar ini ada dakwah-dakwah yang sering kita dengar, ada yang sifatnya khutbah, ada yang sifatnya kultum, ada yang sifatnya tabligh akbar. Itu semua penyampaiannya berbeda-beda. Kalau khutbah itu harus dengan tegas. Maka terkadang kalau kita mendengar ada orang yang berkhutbah, baik itu Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha, dengan nada yang cukup keras, dengan nada yang cukup tegas, justru itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebuah riwayat, Rasul itu ketika khutbah itu matanya sampai merah, Pak. Sampai merah. Saking tegasnya Rasulullah ketika khutbah. Maka disunnahkan para dai kita, para mubaligh kita, para alim kita itu selalu ketika menyampaikan khutbah itu berapi-api, karena sunnahnya seperti itu. Kemudian kalau dia sifatnya kultum atau mungkin tabligh akbar, maka ucapannya itu mungkin agak sedikit rendah, tidak seperti khutbah. Ya seperti ini, kita kultum ini mungkin komunikatif, kadang-kadang mengajukan pertanyaan atau bahasanya juga mungkin tidak terlalu formal. Maka ini semua adalah dakwah yang bisa kita amalkan, dan dakwah ini adalah salah satu sifat dari Rasul. Ada 4 sifat Rasul. Yang pertama siddiq, yaitu artinya jujur atau selalu berkata benar. Amanah, yaitu dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Dan fatonah, yaitu cerdas baik akal maupun hatinya. Maka untuk mencontoh Rasul SAW, salah satunya adalah kita tabligh, menyampaikan apa-apa yang kita tahu. Balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun 1 ayat. Kemudian terkadang di dalam kultum, khutbah atau tabligh akbar itu terkadang ada pembukaan seperti menggunakan bahasa Arab, Pak, ya. Menggunakan bahasa Arab. Walaupun singkat, itu disunnahkan juga. Kenapa?
Karena ketika ada kajian, ada kultum, ada khutbah, itu yang hadir di tengah-tengah kita adalah malaikat rahmat, Pak. Ada malaikat rahmat yang tujuannya mendoakan yang hadir pada majelis tersebut, yaitu agar orang yang bermajelis tersebut diampuni dosa-dosanya. Maka malaikat itu ada pula yang tidak bisa bahasa Indonesia, Pak. Maka ada diselipkan bahasa-bahasa Quran, bahasa-bahasa hadis, dan juga muqaddimahnya biasa diucapkan dengan bahasa Arab. Dan pengucapan bahasa Arab ini harus sesuai dengan makharijul huruf, kaidah-kaidah huruf. Jadi bukan berarti mau ke Arab-Araban, Pak, ya, tetapi yaitu adalah hak mustahaqul huruf. Jadi setiap huruf Quran itu, setiap huruf di bacaan Al-Quran, hadis dan seterusnya itu ada hak-hak huruf. Maka perlu kita pengucapannya a, ha, ha. Itu bukan berarti kita mau ke Arab-Araban, tapi justru itu yang menjadi kaidah. Karena sedikit saja pengucapannya salah, artinya bisa berbeda jauh. Maka dari itu, inilah hal-hal yang bisa kita pahami, yang mudah-mudahan bisa terus kita termotivasi untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, kadang kita berpikir, kenapa amal di 10 hari awal Dzulhijjah ini lebih dicintai daripada jihad? Karena hadisnya seperti itu, Pak, ya, seperti kita ketahui, sering kita dengar, 10 hari awal Dzulhijjah amal yang kita lakukan itu lebih dicintai Allah daripada jihad. Maka para ulama menyatakan bahwa karena jihad itu memang ibadah yang berat, Pak. Ibadah yang paling berat karena pertaruhannya adalah nyawa di situ. Pertaruhannya nyawa. Kalau sudah datang ke medan perang, maka para sahabat itu meninggalkan identitasnya di rumah-rumah, bahkan sudah minta maaf karena ada potensi besar mereka tidak kembali lagi. Nah, ketika kita ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan amal yang lebih dicintai daripada jihad, dan ini berlaku hanya setahun sekali dan waktunya hanya setahun sekali. Kalau kita kehilangan tahun ini berarti kita harus nunggu tahun depan. Nah, jihad ini adalah berat bagi orang yang akan melakukannya. Tetapi beratnya ibadah jihad itu bisa dikalahkan dengan istiqomah ibadah ketika manusia lalai. Ya. Dalam sebuah hadis, orang yang paling kuat itu ternyata bukan yang kuat dalam bergulat, dalam bertarung, dalam mengangkat senjata, tetapi mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, ternyata benar. Orang yang bisa berkelahi, bisa bertarung dan sebagainya, belum tentu dia bisa mengendalikan emosinya. Nah, ketika dia bisa mengendalikan emosinya, itulah dalam pandangan Rasul dan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang kuat. Bahkan ketika Rasul dan para sahabatnya selesai melaksanakan perang Badar, itu Rasul langsung memberikan statement pada para sahabatnya, kalian baru saja menjalani perang yang kecil. Ada perang yang lebih besar dari perang Badar. Apa? Perang melawan hawa nafsu. Dan bahkan luar biasa, itu banyak orang yang tidak bisa lulus dari itu. Maka ketika kita ditawarkan ada 10 hari awal ini dan kita bisa istiqomah minimal 10 hari ini, fa insyaallah nanti seterusnya kita akan istiqomah. Ya, 10 hari awal ini, ya. Maka ketika kita belum bisa berjihad, Allah masih tawarkan ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu beramal saleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian di antara ayat yang paling lembut tentang surga adalah firman Allah, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Allah tidak langsung mengatakan masuklah ke surgaku, tapi Allah dahulukan masuklah ke golongan hamba-hambaku. Jadi syarat utama menjadi penghuni surga adalah menjadi hamba Allah terlebih dahulu. Jadi kalau mau diakui sebagai karyawan sebuah perusahaan, kita harus terdaftar dulu sebagai bagian dari perusahaan itu. Kalau mau memakai fasilitas sebuah negara, kita perlu paspor, identitas, ya perlu pengakuan resmi dari negara tersebut. Maka bagaimana mungkin seorang ingin masuk ke dalam surganya Allah yang punya Allah itu
tapi dia tidak mau menjadi hamba Allah. Dan bagaimana menjadi hamba Allah itu? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syarat utamanya untuk menjadi hamba Allah itu adalah beribadah. Ya. Sebuah perusahaan merekrut karyawan itu karena perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja. Tapi beda dengan Allah. Allah tidak butuh dengan tenaga kerja kita, tidak butuh dengan ibadah kita. Justru kitalah yang membutuhkan ibadah tersebut. Salat itu menenangkan hati kita. Baca Quran itu nanti pahalanya kembali kepada kita. Berpuasa manfaatnya juga kembali kepada kita. Bahkan dalam Quran Allah tegas memberikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kalian dan seluruh manusia di bumi ini kufur, maka Allah tetap maha kaya lagi maha terpuji. Jadi salat kita tidak membuat Allah bertambah mulia, ibadah kita tidak membuat kerajaan Allah semakin besar. Sekalipun kita tidak ibadah, kerajaan Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak bertambah sedikit pun. Tetap mulia Allah itu. Ya. Kemudian setelah kita menjadi hamba Allah, ya, maka kita harus beramal ibadah. Ya. Dan amal ibadah itu pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu ingat, yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah itu adalah rahmatnya Allah. Sehingga apa? Dari amal itu kita harus niatkan lillahi ta'ala. Niatkan amal apapun yang kita lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti dengan amal yang kita lakukan, rahmat Allah itu akan datang. Maka nanti kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah dari amal-amal yang kita kerjakan. Ya. Jadi amal itu adalah cara mengetuk pintu rahmat Allah. Ya. Kalau kita logikakan sederhana itu, petani tetap menanam, ya, walaupun dia tidak tahu akan hujan. Tetapi dengan menanam itu dia akan mengundang hujan. Nah itu. Begitu juga dengan ibadah. Kita ibadah saja terus, amal. Apapun yang kita lakukan, lillah terus. Maka nanti Allah akan menjemput amal kita itu dengan rahmatnya. Ya. Karena itu jangan rusak amal kita dengan riya. Jangan campur ibadah kita dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Karena sesuatu yang dicampur akan berubah nilainya. Bahkan ada ulama yang memberikan sedikit logika sederhana kepada kita. Air susu itu bisa menyehatkan, tapi kalau ada setetes racun saja masuk ke dalam air susu itu, dia bisa menewaskan. Nah, jadi luar biasa. Jadi amal itu jangan sedikit pun ada tercampur sifatnya keduniaan. Kenapa? Ya kembali lagi kepada sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya, dan niat orang ini tidak bisa kita berkomentar di dalamnya. Kenapa? Sekalipun kita lihat dia seperti riya, tetapi Allah yang bisa menilainya. Nah, jadi niat itu sudah hubungannya antara hamba itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, sebentar lagi, Pak, insyaallah nanti hari Selasa tanggal 26 Mei kita akan masuk kepada hari Arafah, yang mana saudara-saudara kita yang berangkat haji wukuf di padang Arafah, dan kita di sini disunahkan puasa sunnah Arafah, yaitu di hari Selasa tanggal 26 Mei, itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162, dan hadis ini sahih. Masya Allah. Jadi puasa sunnah Arafah ini keutamaan yang sangat besar sekali. Dosa kecil kita di tahun yang lalu, di tahun yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mahalnya di sisi Allah itu bukan beratnya amal, tetapi keikhlasan dan waktu yang Allah pilih di dalamnya. Dan untuk memudahkan kita untuk melaksanakannya, yaitu tadi kita niatkan dari sekarang agar kita bisa melaksanakan puasa sunnah Arafah tersebut ya, untuk mendapatkan keutamaannya. Dan puncak dari 10 Dzulhijjah ini ada di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 yang namanya itu adalah hari tasyrik. Dan di situ ada ibadah yang lebih agung lagi dari semua itu, yaitu adalah berkurban. Maka ya untuk Allah, untuk saudara-saudara kita, untuk kita yang dimudahkan oleh Allah untuk berkurban, masya Allah, ini selamat, kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung di 10 Dzulhijjah. Dan seterusnya itu bagi kita yang mungkin belum mampu, maka kita niatkan dari sekarang, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melaksanakan atau ikut menjadi pengurban seperti itu. Kenapa? Karena berkurban ini adalah ajaran yang mengarahkan kita kepada tauhid, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 hari terbaik ini yang tinggal beberapa hari lagi ini, Allah memudahkan kita untuk terus beramal, dan bukan hanya menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bisa beramal, tetapi amal kita juga diterima oleh Allah, sehingga nanti kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.